Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tahapan siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah suatu proses kegiatan akuntansi yang dimulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah tahapan siklus akuntansi yang terdiri atas adanya terjadinya transaksi, kemudian dicatat ke dalam dokumen transaksi, selanjutnya dilakukan pencatatan ke jurnal, dan kemudian dari jurnal akan diposting ke buku besar sampai menyusun laporan keuangan. Berikut adalah peta konsep tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada pencatatan dokumen. Pencatatan dokumen terdiri dari dokumen transaksi dan pencatatan transaksi. Yang kedua terdiri dari mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua jurnal khusus, dan yang terakhir jenis jurnal khusus. Selanjutnya melakukan posting ke buku besar. Ada fungsi buku besar, klasifikasi buku besar, bentuk buku besar, dan menyusun neraca saldo. Yang terakhir adalah menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama membuat jurnal penyesuaian, yang kedua membuat neraca lajur, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan posisi keuangan, yang keenam laporan arus kas, dan yang terakhir membukukan jurnal penutup. Pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai pencatatan dokumen yang terdiri dari dokumen transaksi dan pencatatan transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan dokumen transaksi? Dokumen dasar atau data yang digunakan umumnya berupa bukti transaksi. Hal ini merupakan input yang sangat penting karena menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam akuntansi. Contohnya, ini merupakan contoh dokumen transaksi, ada sus kwitansi dan kwitansi. Selanjutnya pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi terjadi menjadi dua. Yang pertama akuntansi dasar kas atau cash basis of accounting, yaitu metode menandingkan antara pendapatan dan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan baru akan dicatat setelah pelanggan membayar uangnya kepada perusahaan. Yang kedua ada akuntansi dasar akrual atau accrual basis of accounting, yaitu pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan dicatat pada saat terjadinya kesepakatan transaksi dengan pelanggan, bukan pada saat pelanggan membayarnya. Tujuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mencatat transaksi ke dalam jurnal yang terdiri dari jurnal umum, jurnal khusus, dan jenis jurnal khusus. Mencatat transaksi ke dalam jurnal atau journalizing. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan beserta penjelasan yang diperlukan secara kronologis. Jenis-jenis transaksi yaitu: yang pertama, penjualan secara tunai atau kredit. Yang kedua, pembelian secara tunai atau kredit. Yang ketiga, retur penjualan. Yang keempat, retur pembelian. Catatan, retur merupakan bentuk pengembalian barang penjualan atau pembelian karena rusak atau cacat dan sebagainya. Selanjutnya,
kita akan mengetahui jenis jurnal umum, jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal umum. Ini merupakan contoh jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis transaksi. Selanjutnya kita akan membahas jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari beberapa jurnal. Yang pertama ada jurnal pembelian atau purchase journal. Purchase journal atau jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua ada jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan atau sales journal adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan, semua transaksi yang bersifat nambah kas. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua pengeluaran pembayaran kas ke berbagai pengeluaran. Selanjutnya yang kelima ada jurnal umum atau general journal. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Transaksi tersebut antara lain retur pembelian, retur penjualan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal koreksi, dan jurnal pembalik. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari dokumen transaksi berupa kwitansi dan kwitansi. Di mana transaksi ini adalah pada 1 September 2021, PT Indofood membeli mobil Avanza dengan tunai seharga 200 juta rupiah dari Nas Como. Dokumen transaksi ini merupakan kwitansi dan kwitansi. Jenis transaksi pada dokumen tersebut yaitu penjualan secara tunai. Maka kita akan melakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal, yaitu jurnal umum. Di mana kita akan mencatat yang pertama tanggal 1 September 2021. Keterangannya, kas akan bertambah di debit sebesar 200 juta dan pendapatan akan bertambah di kredit sebesar 200 juta. Selanjutnya, setelah kita mempelajari jurnal umum dan jurnal khusus, maka kita akan mengetahui perbedaannya. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Kedua, bentuk buku harian dengan 2 lajur bagi jurnal umum, sedangkan jurnal khusus bentuk buku harian dengan banyak lajur. Kemudian yang ketiga, jurnal umum itu penulisan nama perkiraan pada waktu membuat jurnal dilakukan setiap hari. Sedangkan pada jurnal khusus, penulisan nama perkiraan tidak dilakukan setiap hari atau setiap saat. Dan yang keempat, di dalam jurnal umum, posting dilakukan setiap terjadi transaksi. Sedangkan di dalam jurnal khusus, posting dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, di dalam jurnal umum, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh 1 orang, sedangkan di dalam jurnal khusus, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan beberapa